sini saya akan menjelaskan fungsi biaya total dan fungsi produksi. Kita mulai dari fungsi biaya total. Fungsi biaya total adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara total biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah output barang atau jasa yang diproduksi dalam periode tertentu. Fungsi ini mencakup semua biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memproduksi suatu tingkat output. Rumus fungsi biaya total secara umum. Fungsi biaya total dapat ditulis sebagai TC sama dengan FC tambah VC, di mana TC adalah total cost sama dengan biaya total, atau FC fixed cost sama dengan biaya tetap atau tidak berubah walaupun produksi berubah-ubah, dan VC variable cost sama dengan biaya variabel berubah sesuai jumlah produksi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Utami. Di sini saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang penerapan integral tak tertentu dalam fungsi penerimaan total. Penerimaan total dapat digunakan untuk menghitung pendapatan total dari penjualan suatu produk. Dalam menggunakan integral tak tertentu, kita dapat menghitung penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal. Integral tak tertentu dalam fungsi penerimaan total digunakan dalam analisis ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis pendapatan. Yang kedua, untuk menganalisis dampak perubahan harga pada pendapatan. Yang ketiga, untuk menentukan strategi harga yang optimal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah input faktor produksi yang digunakan perusahaan dengan jumlah output barang atau jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. Rumus fungsi produksi secara umum ditulis Q sama dengan F dalam kurung L K RT, di mana Q adalah sama dengan output yang dihasilkan, L adalah labor sama dengan tenaga kerja, K adalah capital sama dengan modal atau mesin, peralatan atau bangunan, R sama dengan resources sama dengan sumber daya alam atau bahan baku, dan T adalah teknologi atau teknologi yang digunakan. F sama dengan berbentuk hubungan fungsi yang menunjukkan efisiensi penggunaan input. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anggun Natasha dari kelompok 7, ingin menjelaskan tentang fungsi utilitas. Fungsi utilitas dalam penerapan integral adalah untuk menghitung total utilitas yang diperoleh dari konsumsi suatu barang atau jasa dengan mengintegralkan fungsi utilitas marginal. Rumusnya itu TU dalam kurung X tutup kurung sama dengan integral MU dalam kurung X tutup kurung DX, di mana TU dalam kurung X tutup kurung sama dengan total utilitas, MU dalam kurung X tutup kurung itu utilitas marginal. Dengan menggunakan integral, kita dapat menghitung total utilitas yang diperoleh dari konsumsi suatu barang atau jasa dan menganalisis perilaku konsumen. Contohnya itu, jika fungsi utilitas marginal dalam kurung MU tutup kurung adalah MU dalam kurung X tutup kurung ada sama dengan 3X akar 2 ditambah 2X, maka total utilitas dalam kurung TU tutup kurung dapat dihitung dengan TU dalam kurung X tutup kurung sama dengan integral dari MU dalam kurung X tutup kurung DX sama dengan integral dalam kurung 3X akar 2 ditambah 2X tutup kurung DX sama dengan X akar 3 ditambah X akar 2 tambah C. Dalam contoh ini, total utilitas adalah fungsi yang menunjukkan total kepuasan yang diperoleh dari konsumsi X unit barang. Saya Amanda Putri dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penerapan integral tak tentu dalam fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah seperti sebuah rumus yang menunjukkan bagaimana konsumsi seseorang berubah ketika pendapatan mereka berubah.
Bayangkan Anda memiliki uang lebih banyak, maka Anda mungkin akan membeli lebih banyak barang atau jasa. Fungsi konsumsi membantu kita memahami hubungan antar konsumsi dan pendapatan. Peran integral tak tentu dalam fungsi konsumsi adalah seperti sebuah alat yang membantu kita menemukan fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal MPC. MPC adalah perubahan konsumsi yang terjadi ketika pendapatan berubah. Dengan menggunakan integral tak tentu, kita dapat menemukan fungsi konsumsi yang sesuai dengan MPC. Contohnya adalah, misalkan MPC adalah 0,8, artinya setiap kali pendapatan meningkat 1 unit, konsumsi meningkat 0,8 unit. Dengan menggunakan integral tak tentu, kita dapat menemukan fungsi konsumsi. C, Y sama dengan 0,8 Y plus K, di mana K adalah konsumsi minimum yang tidak tergantung pada pendapatan. Apa artinya? Fungsi konsumsi CY sama dengan 0,8Y plus K menunjukkan bahwa konsumsi meningkat sebesar 0,8 unit untuk setiap kenaikan 1 unit pendapatan. Konstanta K menunjukkan konsumsi minimum yang tidak tergantung pada pendapatan. Dengan demikian, penerapan integral tak tentu dalam fungsi konsumsi membantu kita memahami bagaimana konsumsi berubah ketika pendapatan berubah, dan dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumsi individu ataupun masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wanira, saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang penerapan integral tak tentu dalam fungsi tabungan. Penerapan integral dalam bidang ekonomi, fungsi tabungan atau S adalah integral dari marginal propensity to save atau MPS. Dengan menggunakan kaidah integrasi, fungsi tabungan dapat dituliskan sebagai S sama dengan MPS DY, di mana Y adalah pendapatan nasional. Dengan demikian, fungsi tabungan dapat digunakan untuk menghitung besarnya tabungan pada saat pendapatan nasional sebesar 0. Dalam ekonomi makro, konsumsi atau C dan tabungan atau S dinyatakan dalam fungsional terhadap pendapatan nasional yaitu Y. Berdasarkan kaidah integrasi, konsumsi atau C adalah integrasi dari MPC dan tabungan S adalah integrasi dari MPS. Di sini C sama dengan MPC DY sama dengan F dalam kurung Y plus C, dan S sama dengan MPS sama dengan G dalam kurung Y plus C. K sama dengan A, autonomous consumption, konsumsi otonom menunjukkan besarnya konsumsi nasional pada saat pendapat nasional sebesar 0. Yang kedua, K sama dengan A, autonomous saving atau tabungan otonom menunjukkan besarnya tabungan nasional pada saat pendapatan nasional sebesar 0. Yang ketiga, MPC, marginal propensity to consume, perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan perubahan pendapatan nasional yang mengakibatkan adanya perubahan konsumsi tersebut. Dan yang terakhir, MPS, marginal propensity to saving, adalah perbandingan antara besarnya perubahan saving dengan perubahan pendapatan nasional yang mengakibatkan adanya perubahan konsumsi tersebut.